Tapi memang dasar kada nyaman rasanya Pak. Nah, kalau ada orang di Bari terus kada terima kasih itu rasanya kayak apa Pak? Kayak kurang nyaman kan. Yang sebetulnya itu bukan tidak nyaman, cuma hati kita saja yang kurang bisa diatur. Bukan tidak enak, hati kita saja yang kurang bisa untuk diajak untuk kompromi dengan masalah seperti ini. Tapi kalau orang itu bisa, dikatakan oleh para ulama, kalau orang-orang itu bisa mewujudkan yang seperti ini, maka mereka akan mendapatkan beberapa keutamaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Dinul Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya lah kita berada di tempat yang mulia ini. Dan kita berharap semoga tempat yang mulia ini akan menjadikan kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Manfaat yang akan bisa kita amalkan dan dengan amal itu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Dalam Al-Qur'an ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pendek. Allah mengatakan, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Artinya ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka itu berbuat baik. Dan Allah tidak hanya memerintahkan kepada mereka untuk berbuat baik, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabarkan kepada hambanya yang berbuat baik itu dengan balasan. Apa balasannya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Ketika seorang hamba itu mendapatkan sukanya Allah, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan bahwa orang yang mendapat cintanya Allah adalah orang yang pasti akan mendapatkan kebaikan. Baik itu kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Dan perintah berbuat baik yang paling pertama melakukannya adalah para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berbuat baik ini adalah akhlak atau sifat dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul ini kemudian mengajarkan kepada umatnya. Maka kita akan melihat orang-orang yang dekat dengan rasul, para sahabat rasul, itulah mereka orang-orang yang paling pertama mengikuti cara berbuat baik yang diajarkan oleh para rasul tersebut. Dan salah satu perbuatan baik yang akan kita bahas di pertemuan ini, salah satu perbuatan baik atau sifat yang baik yang dimaksud adalah membantu orang yang dalam kesusahan atau orang yang dalam musibah, orang yang dalam kesulitan, atau bahkan memenuhi hajat-hajat orang yang dibantu tersebut. Tapi nggak cukup sampai di situ, Pak. Membantu orang tadi tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan bahkan terima kasih, dia tidak mengharapkannya. Maka perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan baik menjadi sifat Rasul ini adalah ini. Sebagai gambaran begini, Pak. Pian pesan ojol untuk mengantarkan makanan ke rumah Pian. Cepat ojolnya datang, ngantar makanan. Ojolnya berbuat baik enggak? Baik kan ojolnya ini. Tapi perbuatannya baik yang dimaksud dengan sifat Rasul itu bukan yang ini. Enggak ada satupun orang yang mengatakan, oh ojol ini kada baik. Enggak, ojol ini baik. Tapi kenapa dia jadi baik? Ya dia mengharapkan bayaran. Dia mengharapkan mungkin ratingnya nanti jadi bintang 5. Bukan seperti ini. Kita tidak mengatakan ini bukan perbuatan baik. Tidak. Perbuatan ojol itu perbuatan baik. Tapi perbuatan baik yang dijadikan sifat Rasul itu seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran. Innama nut'imukum liwajihillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian itu karena Allah.
La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami nggak perlu dengan balasan kalian. Kami nggak perlu, bahkan kalian nggak perlu untuk mengucapkan terima kasih. Artinya ayat ini mengajarkan kepada kita ketika orang berbuat baik sebagaimana apa yang dilakukan dan diajarkan oleh para rasul, itu seolah mereka mengatakan berbuat baik ini tugas kami. Kami hanya menginginkan apa yang di sisi Allah, apa yang menjadi balasan Allah Subhanahu wa taala. Perkara kalian mau terima kasih, kalian mau senang, kalian mau tidak, kalian mau marah atau apapun, ketika kami sudah berbuat baik, kami nggak peduli. Karena yang kami inginkan bukan ucapan kalian, bukan pujian kalian yang kami inginkan. Yang kami inginkan hanyalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti inilah perbuatan baiknya Rasul yang diajarkan kepada umatnya, yang diajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibicarakan kepada kita, Pak, pian ngasih orang, ada orang ini pindah kehausan, terus pian kasih minum. Terus sama orangnya diambilin itu, terus diminum, terus orangnya pergi. Kira-kira pian ngomong apa, Pak? Bukan pian, kita. Ulun juga kayak itu bisa. Kita ngomong apa, Pak? Orang ini kehausan, terus kita ambilkan minum. Ini, Pak, pian kehausan, tolong diminum. Dibuka minumnya, terus diminum, terus berjauhnya. Apa kita bilang? Ikam, aku melihat ikam kehausan lagi, kada bakal ikam kubari. Bener lah, Pak? Kenapa kita kok ngomong seperti itu? Karena orang ini ketika kita bantu tidak mengucapkan terima kasih. Nah, kenapa kok sampai seperti itu? Apakah perbuatan kita ini bukan perbuatan baik? Baik perbuatannya ini. Tapi yang diajarkan oleh nabi-nabi ini tadi adalah perbuatan baik yang nggak perlu terima kasih. Kita nggak perlu terima kasih, dia nggak perlu. Nggak ada urusan kamu mau terima kasih, kamu mau nggak. Nah itulah kita, Pak. Dijulungi nggak ada terima kasih. Diambilkan barangnya nggak ada terima kasih, ditolong nggak terima kasih. Kita mengharapkan yang seperti itu. Apakah ketika kita ini merasa tidak senang dengan, apakah itu menjadikan perbuatan kita bukan perbuatan baik? Tidak, itu tetap perbuatan baik. Orangnya aja nggak punya adab misalnya kan seperti itu. Tetap itu perbuatan baik. Tapi yang dimaksud oleh Nabi, yang dicontohkan oleh para Rasul ini adalah perbuatan baik yang bukan seperti itu. Yang memang benar-benar mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nabiullah Musa alaihi salam ketika beliau terusir, ketika beliau pergi dari Mesir yang dikejar-kejar akan dibunuh oleh orang-orangnya Fir'aun, lalu beliau itu berada sampai di satu kota yang bernama Madian dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan lapar, dalam keadaan gak punya apa-apa. Lalu beliau kemudian bersandar di sebuah batu. Di kejauhan beliau melihat orang-orang yang sedang antri mengambil air. Berdesakan, berkumpul orang banyak. Dan di luar daripada kumpulan itu ada dua orang wanita yang juga antri untuk ngambil air. Yang wanita-wanita ini nggak bisa ngambil air kecuali para pria, para laki-laki sudah selesai ngambil airnya. Nabi Musa melihat yang seperti ini, akhirnya beliau yang mengambilkan air untuk wanita tersebut sampai semuanya selesai, lalu diberikan kepada wanita tersebut. Apakah kemudian Nabiullah Musa alaihi salam berbicara dengan orang itu atau minta diucapkan terima kasih kepadanya atau apapun? Tidak. Tapi Nabi Musa kemudian kembali ke tempat asalnya, dia bersandar di batu tadi dan dia mengatakan, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Allah, sesungguhnya aku perlu dengan kebaikan yang datang dari engkau. Jadi Nabi Musa tidak mengatakan, saya menolongi ini kalau Pina lapar ini tadi ditraktirnya makan. Atau Pina diberinya upah. Atau apa? Tidak. Tapi dia mengatakan, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya ini perlu dengan kebaikanmu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabiullah Musa alaihissalam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu dalam keadaan ketakutan, beliau datang kepada istri beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka Ibunda Khadijah kemudian menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beliau katakan kepada Nabi, wallahi ma yukhzika Allahu abada. Wahai suamiku, demi Allah, tidak akan mungkin Allah akan menghinakan dirimu untuk selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim. Engkau ini adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilul kalla. Dan engkau selalu penuhi kebutuhan orang lain atau bantu kebutuhan-kebutuhan hajat-hajat orang lain, kata Ibunda Khadijah.
wa taksibul ma'dum, dan engkau juga membantu orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang enggak punya. Wa tuqri'ud dhaif, dan engkau selalu memuliakan tamu-tamumu. Lalu beliau mengatakan wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang yang suka atau membantu orang yang terkena musibah. Perbuatan-perbuatanmu wahai Rasul, wahai suamiku adalah perbuatan baik. Gak mungkin Allah akan menjadikan sesuatu yang buruk untuk dirimu. Nah ini sifat para nabi, Pak. Berbuat baik bukan seperti kita. Kita ini kalau berbuat baik kadang-kadang masih menginginkan orang terima kasih. Kita ini kalau berbuat baik kadang-kadang kita ini masih menginginkan untuk ada nama. Apalagi kalau yang musim kampanye. Banyak orang baiknya itu, Pak. Kalau musim kampanye banyak orang baik. Tapi yang diinginkan supaya dia terpilih. Bukan itu yang dimaksud dengan perbuatan baik yang dikatakan Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tapi perbuatan baik yang menjadikan dirinya hanya berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan saya mengatakan gak baik yang selain daripada ini. Tapi ini adalah satu sifat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, kepada umatnya. Dan ini dijalankan, nanti kita akan membaca kisah-kisah apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dengan ajaran Rasul SAW ini. Dan ketika kita sudah paham tentang perbuatan baik atau hal baik yang dimaksud di dalam penjelasan para ulama, maka kita akan membahas orang yang mampu, kita seandainya mampu untuk melakukan hal yang seperti ini. Tapi memang dasar kada nyaman rasanya, Pak. Nah, kalau ada orang dibari terus kada terima kasih itu rasanya kayak apa, Pak? Kayak kurang nyaman kan? Yang sebetulnya itu bukan tidak nyaman, cuma hati kita saja yang kurang bisa diatur. Bukan tidak enak, hati kita saja yang kurang bisa untuk diajak untuk kompromi dengan masalah seperti ini. Tapi kalau orang itu bisa, dikatakan oleh para ulama, kalau orang-orang itu bisa mewujudkan yang seperti ini, maka mereka akan mendapatkan beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala akan membantu juga urusan-urusannya. Karena dia nggak minta terima kasih, nggak minta pujian, nggak minta reward dari orang lain, maka yang bantu nanti Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajatih." Orang yang membantu menyelesaikan hajat, memenuhi keperluan-keperluan daripada saudaranya, maka Allah yang akan menyelesaikan urusannya. Allah yang akan memenuhi keperluan-keperluannya. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Maknanya orang yang bantu saudaranya, kata para ulama, dalam menyelesaikan keperluannya, maka Allah lah yang akan bantu untuk menyelesaikan urusan-urusannya atau kesulitan-kesulitannya atau apapun saat dia dalam kesulitan. Contohnya siapa? Ya seperti Nabi Musa tadi. Dia selalu bantu orang dalam keadaan dia tidak perlu pujian, nggak perlu terima kasih. Apa yang kemudian terjadi? Nanti Allah yang akan membantu kesulitan-kesulitannya. Nanti Allah yang akan menyelesaikan urusan-urusannya. Allah yang akan membereskan semua yang ada pada dirinya. Nah ini makna daripada hadis tersebut. Artinya orang yang, kata Nabi, orang yang man kana fi hajati akhih kana Allahu fi hajatih. Orang yang membantu menyelesaikan hajat daripada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan hajat-hajatnya. Disebutkan dalam satu kisah riwayat, ini cerita tentang Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kalau kita baca sejarahnya, Pak, beliau ini pedagang yang kaya raya. Maka disebutkan bahwasanya Abu Hanifah ini mengirim dagangan ke Baghdad. Jadi beliau berdagang ke Baghdad. Tempat beliau di Kufah. Kufah itu tempatnya sekarang madrasahnya orang-orang Syiah itu kalau nggak salah banyak di Kufah. Jadi di Kufah itu tempatnya Abu Hanifah. Beliau mengirim dagangannya dan kemudian mengumpulkan untung hujungan selama 1 tahun itu dikumpulkan semua oleh Abu Hanifah. Apa yang dilakukan oleh beliau? Fajma'ul arbaha indahu min sanatin ila sanah. Dia kumpulkan keuntungan 1 tahun penuh di sisi Abu Hanifah. Fayashtari biha hawaijal asyakhil muhaddithin. Lalu beliau melihat ahli-ahli hadis, orang-orang yang sibuk dengan urusan hadis, itu dikasihkan biaya tersebut oleh Abu Hanifah. Diberikan harta itu untuk mereka.
dibelikan makanan untuk mereka, dibelikan pakaian untuk mereka. Semua dipenuhi oleh Abu Hanifah. Kemudian masih ada sisa uang itu tadi, Pak. Uang itu ketika masih ada sisa, orang-orang tadi dikumpulkan oleh Abu Hanifah, diberikan kembali. Uang keuntungan selama 1 tahun itu dikasih lagi oleh Abu Hanifah kepada para muhaddis, para orang-orang yang sibuk dengan ilmu hadis tadi. Sambil beliau mengatakan, fayaqulu anfiqu fi hawaijikum. Ini belanjakan buat keperluan-keperluan kalian yang lain. Kan makanan, baju dan segala macam sudah saya kasih. Keperluan-keperluan yang lain apa? Ini uangnya. Diberikan dinar-dinar itu oleh Abu Hanifah kepada mereka. Wala tahmadu illallah. Dan jangan kalian memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian puji Abu Hanifah. Jangan kalian katakan Abu Hanifah begini dan begini. Tidak. Wala tahmadu illallah. Jangan pernah memuji kecuali kalian hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kata Abu Hanifah, demi Allah, karena sesungguhnya kata Abu Hanifah, fa inni ma u'tikum min mali syai'a. Karena sesungguhnya harta yang aku belanjakan untuk kalian itu bukan milikku, kata Abu Hanifah. Lalu beliau mengatakan, walakin min fadlillahi alayya fikum. Akan tetapi itu karunia yang Allah berikan kepada saya guna untuk membantu kalian, kata beliau. Wa hadhil arbah bid'atikum. Dan ini semua keuntungan ini untuk kalian, kata Abu Hanifah. Fa innahu huwallah wallahi wa ma yajrihi Allahu lakum ala yadi. Fama fi rizqillahi haulun li ghairih. Dan sesungguhnya semua yang kalian ambil tadi itu milik kalian, yang Allah cuma melewatkan dari tanganku, kata Abu Hanifah. Dan tidak ada yang mampu untuk melakukan yang seperti ini, kata Abu Hanifah, kecuali Allah Subhanahu. Hebatnya Abu Hanifah. Keuntungan 1 tahun dikasih kepada orang dengan satu perkataan. Jangan puji saya, tapi pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya yang memberikan ini adalah Allah. Harta ini adalah milik kalian cuma lewat saya. Bukan saya pemiliknya, kata Abu Hanifah. Berat, Pak. Berat lah, Pak. Bina berat benar ya kan. Nah, tapi mudah-mudahan kita nanti mencoba dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, insya Allah. Jangan pakai merangut kalau orang gak ada terima kasih. Makanya dalam hal ini mengandung hikmah. Saat kita ini berbuat baik dengan bantu permasalahan orang lain, bantu musibah orang lain, bantu kesulitan orang lain, maka yang pertama kali harus kita pahami, niatkan itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inginkan dengan bantuan yang kita berikan tadi, kita akan dibantu juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kapan? Pada saat kita seperti keadaan orang yang kita bantu. Nah ini jadi bantu orang. Kalau kita ini Pak, kebanyakan kita, saya mau bantu orang ini kita bantu supaya nanti orang itu nanti bantu kita kan? Supaya orang itu nanti baik sama kita kan? Kalau ada apa-apa, kita hendak dibantunya. Tapi ini tidak mengajarkan seperti itu. Ini mengajarkan, kalau kita bantu orang, maka niatkan, Allah nanti yang akan bantu kita saat kita dalam kesulitan, sebagaimana yang dia alami. Ini artinya tingkatannya sudah tingkat yang sangat, insya Allah tingkatan yang sangat tinggi, tingkatan yang sangat baik. Ketika kita melakukan yang seperti ini. Dan ini sesuatu, kata para ulama, yang perlu untuk dilatih. Satu kisah juga lagi. Dan bahkan urusan yang bantu-bantu tadi, terima kasih dan segala macam, minggir. Yang diinginkan ya tadi, hanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ini melihat ada seorang wanita tua buta yang tempatnya di pinggiran kota Madinah. Umar ini punya niat mau bantu si wanita ini tadi. Karena dia orang buta, maka mau disiapkan makanannya, mau dibersihkan rumahnya, mau dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, ditolong kesulitan-kesulitannya. Tapi yang jadi masalah satu, setiap Umar ibn Khattab datang ke tempat itu, tempatnya sudah beres. Makanannya sudah ada, rumahnya sudah bersih, semuanya sudah selesai. Datang lagi, hoi Umar, dia datang berkali-kali, bukan satu kali. Dan setiap kali dia datang, maka semua keadaan yang ingin dilakukan oleh Umar itu sudah beres semua. Penasaran Umar bin Khattab ini Pak.
maka dia datang duluan yang mungkin orang nggak akan ada yang bisa untuk mendahuluinya. Dan dia bukan masuk ke tempat itu, tapi dia mengintip. Dia menunggu untuk melihat siapa yang mendahului saya setiap hari. Lalu dikatakan dalam riwayat itu, فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ الَّذِي يَأْتِيهَا وَهُوَ يَوْمَ إِذٍ khalifah. Yang datang siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang datang duluan untuk ngurusi orang buta ini tadi. Wahwa yauma idzin khalifah, dan dia pada saat itu adalah seorang khalifah, seorang presiden yang datang ke tempat rakyatnya tadi untuk apa? Untuk memenuhi hajat si wanita yang buta ini tadi. Kalau kita mikir, ini yang diajarkan oleh Nabi tadi. Apakah Abu Bakar itu nanti akan minta kepada si orang buta itu terima kasih? Orang buta itu nggak tahu kalau dia khalifah. Orang buta itu nggak tahu kalau dia itu Abu Bakar. Nggak tahu kalau apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini semua karena ingin membantu menyelesaikan hajat-hajatnya. Dia nggak tahu wanita ini tadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena Abu Bakar tidak menginginkan urusan dengan wanita ini. Yang dia inginkan hanya urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu satu hikmah yang bisa kita ambil, satu keutamaan yang diberikan oleh Allah. Allah akan menyelesaikan apa yang diinginkan Abu Bakar. Cuma satu Pak yang diinginkan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu diri beliau pada saat beliau juga di dalam kesusahan. Nah, ini yang pertama. Jadi pelajaran buat kita. Artinya kalau kita bantu orang itu niatnya satu Pak. Satu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, niatkan Allah juga akan bantu kita kalau kita dalam kesulitan. Itu yang perlu kita. Jangan cuma apa niatnya? Niatnya karena Allah. Benar, bukan salah, benar. Supaya dapat pahala. Betul. Tidak salah. Kita bantu orang ingin dapat pahala. Enggak salah. Tapi tambahkan satu niat lagi. Niatkan bahwasanya kita akan dibantu oleh orang lain saat kita dalam keadaan seperti orang yang hari ini kita bantu. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membereskan, akan menyelesaikan kesulitannya kelak pada hari kiamat. Nabi mengatakan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang menyelesaikan atau membantu kesulitan seorang mukmin, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kesulitannya pada hari kiamat. Artinya janjinya nanti pada hari kiamat. Dan kita iman bahwasanya kiamat itu pasti akan terjadi. Dan kita juga iman kiamat itu hari yang menakutkan. Kiamat itu hari yang dahsyat. Kiamat itu hari di mana semua kesulitan akan berkumpul di tempat itu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya goncangan kiamat, kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat, syai'un azim. Dia adalah sesuatu yang sangat dahsyat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, siapa di antara kita yang ingin tidak mendapatkan kesulitan pada hari yang sangat sulit, yang ingin mendapatkan kelapangan pada hari yang sangat sulit, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi, berikan datangkan bantuan atau berikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang punya kesulitan. Saudara-saudara kita yang mungkin kena musibah, saudara-saudara kita yang mungkin ingin memenuhi hajatnya tapi dia tidak mampu. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Bisa saja misalnya memenuhi hajatnya dalam urusan ekonominya misalnya, Pak. Orang ini punya utang nggak bisa bayar. Kita yang bayarkan, menyelesaikan hajatnya. Apa niat kita, Pak? Bukan cuma niat pahala. Niat nanti kita ini sulit pada hari kiamat supaya dibebaskan oleh Allah dari kesulitan hari kiamat. Dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diucapkan oleh Rasul. Mungkin akan membiayai anak-anak mereka yang sekolah yang nggak punya biaya. Mungkin kalau kita nggak mampu seperti itu, mungkin kita membantu orang-orang yang dalam kesedihan, kita hibur mereka supaya nggak sedih lagi. Ini semua niatkan, tambahkan niatnya. Jangan cuma sekedar pahala. Jangan cuma sekedar mencari kebaikan-kebaikan yang seperti itu. Tidak, bukan salah. Tapi jangan itu saja. Tambahkan. Yang kita niatkan adalah kalau kita nanti pada hari kiamat akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesulitan-kesulitan yang akan menimpa diri kita. Nah ini penjelasan para ulama. Makanya salafus saleh itu pernah mengatakan,
Inni la astahyi, Sufyan Ats-Tsauri, inni la astahyi minallahi an ara akhi fi kurbah wa ana aqdiru ala tafrijiha thumma la af'al. Saya ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau melihat saudara muslim saya dalam kesulitan dan saya mampu untuk bantu dia. Ini saudara kita ini kesulitan dalam urusan gak bisa bayar utang, dikejar-kejar sama rentenir misalnya. Wa ana aqdiru ala tafrijiha, dan saya mampu untuk menyelesaikan urusannya itu tadi. Walam af'al, tapi aku tidak melakukannya. Saya jadi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok jadi malu, Pak? Karena sesungguhnya apa yang ada di depan kita dengan membantu orang yang kesulitan tadi, bayarkan utangnya dan segala macam, itu jangan dilihat sebagai satu amal yang mendatangkan pahala saja, tidak. Tapi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat kepada kita dengan jalan. Ada jalan untuk kita berbuat baik kepada orang. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita tentang Sufyan Ats-Tsauri. Disebutkan oleh murid beliau, kuntu inda, bukan Sufyan Ats-Tsauri, Fudail ibn Iyad. Saya berada di sisi Fudail ibn Iyad. Faja'ahu rajulun fasa'alahu hajah fa'alakha bis-su'ali alaihi. Saya ketika itu duduk di dekat guru saya, Fudail ibn Iyad. Lalu datang seseorang meminta bantuan kepada Fudail ibn Iyad. Dan orang ini minta bantuannya ngotot, Pak. Nah, kita kalau ada orang minta bantuan ngotot kira-kira kayak apa, Pak? Sarik kalau kita. Sudah susah minta bantuan, ngotot lagi. Ngamuk kalau kita. Maka kemudian muridnya ini mengatakan, fakultu la tu'addi syekh. Jangan kamu ganggu guru kami ini. Guru kita ini jangan kamu ganggu. Jangan kamu bikin repot dengan kamu ngotot yang seperti itu, kata si murid ini tadi. Lalu gurunya mengatakan, Fudail ibn Iyad mengatakan, uskut ya qaid. Amma alimta anna hawaijan nasi ilaikum ni'matum minallahi alaikum. Wahai muridku, kata Fudail, tidakkah engkau tahu bahwasanya ketika kita membantu orang lain untuk menyelesaikan hajatnya, sesungguhnya itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau kita bisa bantu orang, Mbak, itu nikmat. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menasihatkan kepada si murid ini tadi. Fahdharu antamallun ni'ama fatatahawwal. Maka hati-hati, kamu jangan sampai bosan untuk bantu orang. Karena nanti nikmat ini tadi bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah baca, Pak, hadis tentang hari kiamat. Orang yang membawa sedekah berupa emas satu wadah. Terus dia keliling-keliling untuk ngasih sedekahnya, ini gak ada yang terima. Pernah baca itu, Pak? Nanti pada hari kiamat, kalau yang satu orang diumpati bebinian 50, pernah baca, Pak? Pernah baca? Jadi satu orang nanti pada akhir zaman, kata Nabi, satu orang laki-laki itu nanti diikuti oleh 50. Nah, Abdurrahman hafal hadisnya. 50 orang wanita. Tapi ada lagi satu riwayat mengatakan orang akan bawa sedekahnya. Bawa hartanya mau dikasihkan kepada orang lain. Tapi satu orang pun gak ada yang mau terima. Makanya kata Fudail ibn Iyad, hati-hati. Jangan kamu sampai bosan untuk bantu orang. Karena nanti kalau nikmat itu dicabut, fatatahawwal. Nanti dia akan berganti. Dia akan hilang dari dirimu. Kata Fudail ibn Iyad. Lalu kemudian, tahmadu rabbaka an ja'alaka maudi'al as-sa'il. Walam yaj'alka maudi'an tas'al. Maka berdoalah kepada Allah. Dan ketika engkau bisa memberikan bantuan kepada saudaramu, pujilah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan engkau itu orang yang memberi, bukan orang yang meminta. Pujilah Allah karena engkau menjadikan tanganmu di atas, bukan tangan yang di bawah. Pujilah Allah karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang yang memberikan, pada posisi yang memberikan, bukan sebagai posisi yang meminta. Nah, ini, Pak. Artinya itu merupakan salah satu hikmahnya. Ini menunjukkan bahwasanya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk ngasih bantuan kepada orang lain, itu adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah. Apa nikmat yang dimaksud? Artinya itu Allah
yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang seperti ini. Bukti sukanya apa? Dikasih jalan untuk berbuat baik. Dikasih jalan kita ini untuk melakukan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu susah. Kalau sampai yang namanya nikmat ini tadi kita tidak mensyukurinya, kita tidak menjalankannya, kita tidak memanfaatkannya, yang kita takut, kata Sufyan Ats-Tsauri, adalah kata Fudail bin Iyad, bahwasanya nikmat itu akan tatahawwal, dia akan berpindah, dia akan hilang, nggak ada lagi kesempatan kita untuk ngasih orang lain, untuk bantu orang lain. Nah, ini satu hal yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamanya. Keutamaan yang lain secara ringkas, bahwasanya berbuat baik pada orang lain, bahkan kepada seluruh makhluk Allah, bukan kepada cuma manusia, Pak, kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwasanya la taghrisul muslim gharsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tairun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Tidaklah seseorang itu menanam satu pohon, lalu kemudian pohon itu dimanfaatkan oleh menjadi diambil jadi makanan buat manusia atau buat hewan atau buat burung. Pokoknya pohon ini dimanfaatkan untuk nolong orang. Entah cuma buat benaung, entah cuma buat apalah, pokoknya yang namanya pohon. Maka kata Nabi, itu akan jadi sedekah sampai nanti pada hari kiamat. Kadang-kadang kita ini kan Pak, kita ngelihat ada orang punya halaman misalnya besar. Nggak dipakai halamannya ini. Halamannya ini nggak dipakai, kada diapa-apai, kada, pokoknya halaman kosong. Terus kalau ada orang masuk ke sana, parkirkan mobilnya di situ, halaman kosong, bukan di depan toko, bukan di depan apa. Mandak motor di situ kada boleh, jauh. Pernah lihat kan yang seperti itu Pak? Nggak boleh parkir di sini, dilarang parkir gitu di sini. Padahal itu pahala kada berasa, ya seperti hadis ini. Apapun yang mendatangkan kebaikan buat kita, bisa menjadikan kita menolong orang, kesulitan orang. Orang ini kesulitan apa? Ya kesulitan mau parkir. Hendak parkir setengah mati, putar-mutar, tidak ketemu tempat untuk parkir. Ada halaman kosong, ada lapangan besar. Masuk dia ke halaman kosong tadi untuk parkir di tempat tersebut. Apa yang terjadi? Marah orangnya ini tadi Pak. Padahal jangan seperti itu. Biar saja mereka, karena itu adalah jalan buat kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Apa pahalanya? Jadi sedekah yang dihitung sampai nanti pada hari kiamat. Nah ini satu hal yang, tapi yang parkir gini ya harus ingat juga ya, kalau bahwa truk tronton misalnya diparkirkan tahan-tak rumah orang, jangan juga Pak. Ya kan, nyambil ini tadi. Satu lagi keutamaannya, orang yang selalu berbuat baik, bantu urusan orang lain, bantu hajat-hajat orang lain, bantu menyelesaikan masalah-masalah orang lain. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, akan menjadi orang terkenal sebagai orang baik nanti di akhirat. Jadi kita tidak perlu untuk jadi orang terkenal, orang baik di dunia, tidak perlu Pak. Tapi terkenal jadi orang baik nanti di akhirat. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, Sonai'ul ma'ruf taqi masari as-su wal afat wal halakat. Orang yang suka dengan berbuat baik itu akan jadi penghalang bagi dirinya untuk terkena perkara-perkara yang buruk. Berbuat baik itu bisa orangnya sehat terus loh Pak. Ya kalau pian betakon lawan dokter ya tidak ada hubungannya. Tapi kata Nabi, orang yang berbuat baik, suka berbuat baik, ya kan? Apa yang terjadi? Akan terhindar dari segala macam kesulitan, dari segala macam penyakit, segala macam bencana atau kesulitan-kesulitan, itu akan terhindar. Ini pian kok sehat terus? Kenapa Pak kok sehat terus? Ya saya tiap hari sedekah misalnya seperti ini. Atau saya tiap hari bantu orang. Sehat terus orang ini tadi. Ini kata Nabi, akan jadi terhindar dari segala macam keburukan-keburukan yang tadi. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang terkenal sebagai orang yang suka berbuat baik, membantu orang lain, yang gak perlu dengan ucapan terima kasih, terkenalnya nanti di akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, keutamaan yang lain disebutkan bahwasanya bantu menyelesaikan hajat orang, bantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan orang lain, membantu menyelesaikan masalah-masalah orang lain, kata kata Husain bin Ali. Ada seorang datang, ja'a rajulun ilal Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Lalu kemudian orang ini tadi fasta'ana bihi fi hajah.
Orang itu datang kepada Husain bin Ali, lalu dia minta tolong, saya punya urusan, saya punya kesulitan, saya punya masalah yang seperti ini. Lalu kemudian, fawajada mu'takifan, fa'atarara ilaih. Yang dimintai tolong ini sedang i'tikaf di masjid. Lalu orang ini bilang, maaf Husain bin Ali, saya ini punya kesulitan, saya punya kesusahan, saya punya masalah. Tolong saya ini, kata si orang ini tadi. Dalam keadaan dia sedang i'tikaf. Lalu kemudian Husain bin Ali pun pergi. Fadhahaba ila, pergi kepada urusannya orang ini tadi. Maka orang-orang kemudian mengingatkan, wahai Husain, engkau ini sedang i'tikaf, engkau ini sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain ngurusin orang ini sampai keluar daripada i'tikafnya? Maka Husain bin Ali pun beliau mengatakan, qala al-qada'u hajah laqada'u hajati akhin li fillahi ahabbu ilayya min i'tikafi syahr. Sesungguhnya laqada'u hajati akhin li fillahi, menolong atau membantu kesulitan, membantu hajat saudara karena Allah bagi diriku, artinya membantu saudara seiman untuk menyelesaikan hajat-hajatnya. Ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai, kata Husain bin Ali, min i'tikafis syahr, daripada aku tadi i'tikaf selama 1 bulan. Saya lebih senang untuk bantu orang ini tadi. Artinya dibatalkannya i'tikafnya dan dia pergi untuk menyelesaikan urusan membantu kesulitan-kesulitan orang yang membutuhkannya. Nah, ini beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan keutamaan orang yang membantu orang lain dalam kesulitan mereka, dalam masalah mereka, dalam hajat-hajat mereka, dengan catatan tanpa pernah mengharapkan terima kasih, bahkan tanpa pernah mengharapkan pujian, bahkan tidak memerlukan semua itu, kecuali yang mereka perlukan adalah balasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.